pidato itu sebuah cara berbicara yang meyakinkan seseorang atau mempengaruhi khalayak umum, juga bisa menginformasikan, yang isinya itu merupakan informasi, memotivasi, bahkan pidato pun bisa menjadi hiburan bagi orang-orang yang mendengarkan. Terus tadi kan kita berbicara mengenai pidato. Secara umum, pidato merupakan sebuah aktivitas berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat, gagasan, atau informasi. Nah, informasi itu bisa berupa apa? Ada yang ingin menjawab? Oke, apa Febri? Kadang ada yang menjelaskan masalah dan solusi dari masalah tersebut. Oke, jadi ada yang menjelaskan masalah dan ada yang menjelaskan solusi, ya, informasinya. Jadi kan dalam sebuah pidato itu pasti akan diangkat topiknya itu tentang sebuah permasalahan entah itu permasalahan politik, entah itu permasalahan mungkin di sekolah, atau mungkin permasalahan yang sedang naik, ya. Nanti dalam permasalahannya itu bakal dibahas juga mengenai solusinya, gitu. Dan terima kasih Febri, buat tepuk tangan dulu ya buat Febri. Nah, selanjutnya kan dalam pidato itu tidak hanya membahas mengenai satu saja. Pidato itu kan ada beragam jenisnya. Ada yang bisa memberitahu tidak jenis-jenis pidato apa saja? Oke, apa? Repi? Pidato informatif, pidato deskriptif, pidato argumentatif, dan pidato reseptif. Oke, ada yang bisa memberitahu tidak maksud dari pidato argumentatif dan deskriptif? Oke. Pidato informatif biasanya berisi informasi berupa data dan sebuah objek secara faktual dan mengaitkan data dan objek tersebut sebagai informasi. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Febri sama Revi. Nah, selanjutnya kita, karena di sini kita sedang membahas mengenai pidato persuasif, ada yang bisa memberitahu tidak apa perbedaan apa pengertian dari pidato persuasif itu? Persuasif itu. Oke, Nadia. Menggambarkan sesuatu secara detail seperti menjelaskan objek A dengan jelas. Oke, betul sekali ya. Jadi persuasif itu pidato yang memang lebih ke meyakinkan, ya, meyakinkan audiensnya, atau bisa juga membujuk audiensnya, gitu. Nah, adapun kan pidato itu tidak semuanya sama, ya. Ada yang bisa memberitahu atau menjawab tidak apa perbedaan antara pidato persuasif dengan pidato yang lainnya. Boleh apapun itu. Oke, Repi lagi, apa Repi? Kalau pidato argumentatif lebih ke menyampaikan sebuah argumen untuk membuktikan jika argumen tersebut bersifat dengan adanya dukungan bukti. Sedangkan pidato reseptif seperti namanya yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebanyakan berisikan amanat atau pesan resmi kenegaraan. Oke, kita ambilnya ke pidato yang negara itu, ya. Pidato negara dibedakan dengan pidato persuasif. Perbedaannya tadi, kalau pidato persuasif itu kan lebih mengarah ke membujuk atau memberikan pengaruh terhadap audiensnya, sedangkan pidato reseptif atau pidato kenegaraan itu pastinya hanya membahas mengenai kenegaraan yang biasanya disampaikan oleh presiden, ya. Biasanya dilakukan ketika upacara-upacara kenegaraan, gitu. Bisa dipahami? Oke. Nah, di sini ada perbedaan utamanya, ya. Perbedaan umum antara pidato persuasif dengan pidato lainnya. Yang pertama, pidato persuasif mengandung kalimat ajakan, perintah, atau rekomendasi. Nah, di sana tuh pasti akan memakai kata ayo, mari, atau misalnya kata jangan ragu, gitu kan. Pasti ada kita harus beradu untuk ini. Pasti ada kata-kata kayak gitu kan. Atau misal dalam pidato persuasifnya itu mengenai narkoba, pasti akan ada kata kita jangan ragu untuk meninggalkan narkotika, jangan ragu untuk keluar
audiens untuk bertindak gitu. Nah, ada yang tahu tidak tujuannya? Oke, tujuannya apa? Tujuan dari pidato persuasif? Pidato yang bertujuan mempengaruhi. Boleh dikencangkan suaranya? Jadi pidato yang bertujuan mempengaruhi, membujuk atau mengajak audiens untuk melakukan sesuatu aksi perubahan perilaku atau adopsi gagasan. Oke ya. Jadi tujuannya itu, boleh tepuk tangan dulu ya buat Amanda karena sudah berani menjawab. Oke, tujuannya itu yang pertama mengubah sudut pandang ya, mengubah sudut pandang. Jadi orang yang awalnya kan pidato itu pasti berisi ilmu ya. Orang yang tadinya tidak hafal atau hanya hanya tahu bahwa permasalahan itu A, terus tiba-tiba dikasih atau mendengarkan pidato persuasif seseorang, pasti bakal tiba-tiba, wah ternyata ini juga B nih, ini juga ini nih. Jadi ada tambahan-tambahan yang akhirnya mengubah pendapatnya itu yang tadinya A tiba-tiba bisa jadi B atau bisa jadi C gitu ya, karena pidato yang disampaikannya. Kemudian pidato ini juga harus berperkuat opini yang sudah ada ya. Jadi misal sekarang tuh yang lagi ramai itu tentang vaksin campak misalnya. Awalnya kan orang-orang tidak tahu nih vaksin campak itu apa. Misal hanya diberitahu dalam media tuh vaksin campak tuh berguna untuk menghindari gini. Nah, dengan adanya pidato persuasif si vaksinnya itu, misal orang-orang tuh dia tuh ingin membahas mengenai vaksin campak dan akhirnya diberitahu nih vaksin campak itu apa, permasalahannya apa, efek sampingnya apa, terus dampak yang baiknya apa. Akhirnya orang-orang bakal tahu ya, yang tadinya opininya hanya A tiba-tiba diperkuat dengan pidato tersebut gitu. Terus mendorong seseorang untuk mengambil tindakan. Nah gitu, jadi orang yang mendengarnya itu jadi terdorong nih, oh menurut dia nih ternyata divaksin itu ternyata tidak seburuk itu. Akhirnya dia tuh terdorong, ya udahlah kita coba nih untuk melakukan vaksin ya kan. Kan kalian mungkin pernah kan mendengar yang kayak gitu, akhirnya termakan dan akhirnya mengikuti gitu, terdorong untuk melakukan. Terus menciptakan perubahan perilaku positif. Kan nggak mungkin ya seseorang berpidato isinya tuh hal-hal negatif ya. Kalau misalnya hal-hal positif terus menurut kalian itu menyenangkan dan kalian, wah ini bagus nih buat aku, akhirnya kalian bakal terdampak dan menciptakan perilaku baru. Kayak gimana kalau misalnya aku dari yang tadinya suka merokok tiba-tiba jadi berhenti karena tahu merokok itu tidak sehat. Oke, karena berhubung proyektornya mati karena mati lampu ya. Tadi